Kamu bawa ke toko perhiasan, kamu jual. Uangnya buat modal usaha ya. Hei, sini. Kalian harus dapatkan permata itu. Paham? Wah, Bos. Akhirnya cita-citaku jadi orang kaya terkabul juga. Aku nggak akan membiarkan siapapun mengambil permata yang ada di tubuhku, karena permata itu adalah milik leluhurku, dan aku bertugas menjaganya. Aku nggak segan membunuh siapapun yang mau mengambil permata itu. Ular, kami nggak akan mengambil permatamu. Aku cuma mau bawa kamu pulang ke rumahku. Aku mau mengobati lukamu. Iya, kita cuma mau bawa kamu pulang. Kamu yang tenang ya. Aduh, ular itu menelan batu permata itu. Ayo bantu ibu. Kita bawa ular itu pulang ke rumah. Kita obati yuk. Iya, Bu. Ayo. Kalau ular ini lengah, aku akan membunuh ular ini dan mengambil permatanya. Jangan. Minggir, Bu. Ini kesempatan kita jadi kaya. Ibu kenapa sih, Bu? Dia ini cuma seekor ular, Bu. Kenapa Ibu lebih memilih kita kelaparan daripada membunuh ular ini yang bisa membuat kita kaya raya? Tuaka, ibu nggak mau kita kaya raya dari hasil uang haram, nak. Karena kamu membunuh atau mencuri. Walaupun yang kamu bunuh itu hanya seekor ular. Tuaka. Aku ingin mengambil permata yang di dalam tubuhnya. Ada apa kamu, nak? Mataku perih, Bu. Terkena sinar dari ular itu. Kamu mau bunuh ular ini lagi? Iya, Bu. Aku sudah bosan melihat ular itu ada di sini terus, Bu. Aku emang mau bunuh ular itu supaya aku bisa mengambil matanya. Dan aku bisa jual supaya hidup kita bisa berubah, Bu. Aku sudah bosan, Bu. Hidup kita itu menderita terus kayak begini. Tuaka, ibu kan sudah bilang sama kamu, kalau mau hidup senang, jangan dengan cara yang salah seperti ini, nak. Kalau kamu mau hidup kita berubah, kenapa kamu nggak cari kerja aja, ha? Tuaka. Jadi kakak tetap mau buka yayasan sosial? Sementara keadaan perusahaan kita ini hampir bangkrut. Tiara, kakak cuma menjalankan apa yang udah diwasiatkan sama almarhum papa. Papa mau semua harta warisannya, semua harta di luar rumah, dan uang perusahaan digunakan untuk pembangunan panti sosial. Untuk orang-orang yang tidak mampu. Aku akan terus berusaha agar perusahaan papa terus berjalan. Dan aku akan berusaha mencari tahu kenapa perusahaan kita hampir bangkrut. Enggak kayak Kak Tania yang malah menghambur-hamburkan uang peninggalan papa untuk membantu orang-orang yang nggak kita kenal dan membiarkan kita jatuh miskin. Tiara, kakak gak pernah bermaksud untuk membuat kita semakin jatuh miskin. Kakak cuma menjalankan apa yang udah diwasiatkan sama almarhum papa. Udahlah Kak, terserah kakak aja. Silakan kakak lakuin apa yang kakak mau, tapi jangan pernah halangi aku untuk melakukan apa yang aku mau. Karena perusahaan ini harus terus berjalan. Tiara, Permata,
Kemana ularnya? Apa dia kembali ke hutan? Aku harus kembalikan batu permata ini ke ular itu. Gak usah dikembalikan. Batu permata itu sekarang milik Bu Mimin. Saya memberikan batu permata itu karena Bu Mimin sudah menyelamatkan nyawa saya. Dan selama 10 tahun ini sangat baik hati dan tulus merawat luka saya hingga sembuh. Tapi batu permata ini kan milik leluhur kamu, ular. Batu permata itu sudah terlalu lama disimpan. Sudah waktunya diserahkan kepada orang yang membutuhkan. Saya hanya memberikan permata itu untuk tujuan baik. Tapi jika permata itu jatuh ke tangan orang yang berniat tidak baik, maka orang itu akan celaka. Ular, terima kasih ya. Terima kasih. Tuaka pasti senang mendengarnya. Tuaka, Tuaka. Permisi. Iya. Apa di sini menerima lamaran pekerjaan? Aduh, maaf Mas, tapi saya nggak buka lowongan kerja. Tapi kalau sewaktu-waktu Mas mau berobat, Mas bisa datang kapan aja. Gratis kok, nggak dipungut biaya. Kasih. Iya, sama-sama Mas. Batal. Batal kenapa, Pak? Saya sudah cek lahan-lahan yang akan dibeli untuk pembangunan proyek komplek pertokoan ini, Pak. Namun ternyata salah satu lahan adalah tanah pemakaman umum. Saya nggak mau ribet bermasalah dengan warga, Pak. Kalau soal masalah itu, Pak Danar nggak usah khawatir. Saya bisa menyuruh warga untuk memindahkan jenazah keluarga mereka, Pak, dari sini. Saya ini dihormati di sini, Pak. Apapun yang saya katakan, pasti mereka turuti. Tapi prosesnya tidak akan semudah itu, Pak Badrun. Saya nggak mau kalau ujung-ujungnya nanti berurusan dengan yang berwajib. Itu yang paling saya hindari, Pak. Pak Danar, soal yang berwajib itu urusan saya. Saya bisa atasi, Pak. Yang penting Bapak tidak usah memikirkan hal-hal seperti itu. Permisi, Pak. Tuaka. Apa yang kamu kesini? Begini, Juragan. Boleh saya kerja di sini? Bisa kerja apa kamu? Hah? Kamu itu kan yang selalu malas-malasan di rumah dan selalu bergantung sama ibu kamu. Mau kerja apa kamu? Ya, tapi sekarang saya lagi pengen kerja, Juragan. Oke. Ada kerjaan yang cocok buat kamu. Bagaimana kalau kamu membersihkan kotoran hewan saya? Kalau kamu mau ya silakan. Kalau kamu tidak mau ya silakan pulang. Tapi ingat, jangan minta gaji bulanan. Kamu akan saya bayar 10.000 per hari. Mau? Suatu saat, aku akan balas kesombonganmu ini. Hei, gimana? Mau nggak? Saya pamit, Pak Badrun. Lebih baik saya menggunakan uang saya untuk proyek lain yang nggak ada masalah. Terima kasih. Tunggu Pak Danar, Pak Danar. Tunggu dulu Pak Danar. Kita kan belum selesai bicara, Pak. Tidak, terima kasih. Saya... Ima, tolong bawakan berkas-berkas proyek komplek pertokoan di Desa Indragiri ya. Oke. Maaf Bu, proyek komplek pertokoan yang ada di Desa Indragiri tidak ada laporannya sama sekali. Mungkin pengusaha itu yang dipercaya oleh Pak Direktur. Ya sudah, kamu boleh pergi. Permisi Bu. Siapa orang yang dipercaya untuk menangani proyek ini? Sampai-sampai Papa percaya menyerahkan dana yang sangat besar. Pak Danar. Tuaka, lihat ini, Nak. Ini permata diberikan ular itu pada kita. Wah, kita jadi orang kaya, Bu. Iya, Nak. Sekarang ular itu sudah pergi ke hutan.
Dan permata ini dihadiahkan pada ibu. Ini nak, kamu bawa ke toko perhiasan, kamu jual. Uangnya buat modal usaha ya. Sini. Kalian harus dapatkan permata itu. Paham? Bagus. Akhirnya, cita-citaku jadi orang kaya terkabul juga. Bu, aku jual dulu ya. Iya. Pak Danar, Kamu siapa? saya Tiara, anak dari Pak Hendra. Pemilik perusahaan properti yang meminta Bapak mengerjakan proyek pembangunan komplek pertokoan di Desa Indragiri. Bapak sudah merugikan perusahaan. Dan sekarang juga, saya minta kembalikan semua uang yang sudah Bapak terima. Karena Bapak tidak jadi pakai uang itu untuk pembangunan proyek. Saya tidak punya kewajiban untuk mengembalikan uang ke kamu. Karena saya hanya terikat perjanjian dengan almarhum papa kamu. Dan sekarang, karena papa kamu sudah meninggal, jadi ya semua uang itu adalah milik saya. Dasar penipu. Pasti Bapak sudah merekayasa kerjasamanya. Bapak sudah manipulasi dan rubah semuanya. Kamu tidak bisa menuduh saya seperti itu. Karena kamu tidak punya bukti apapun. Dan saya bisa tuntut kamu. Sekarang sebaiknya kamu cepat pergi dari sini. Sebelum saya panggil security. Ayo cepat pergi. Dasar licik. Saya nggak akan pernah membiarkan Bapak hidup enak-enakan dengan uang almarhum Papa saya. Enak saja. Uang itu mau diambil semua.